Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Suwardi Suryaningrat yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 merupakan seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan di Indonesia. Berkat kegigihannya dan perannya yang sangat besar bagi pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno, dan tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Serta salah satu semboyan ciptaannya yaitu Tuturi Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia sampai sekarang. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada siswa dapat diwujudkan sesuai dengan konteks diri dan sosial budaya di daerah? Mari kita refleksikan bersama. Salah satu filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Merdeka belajar adalah sebagai gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membebaskan guru dan murid dalam berekspresi, berinovasi, dan dapat menentukan pembelajaran yang bebas, aman, dan nyaman. Strategi mewujudkan pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak pada siswa yaitu: yang pertama adalah manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada anak, agar anak dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam pembelajaran di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan sehingga mampu untuk mengembangkan ide kreatifnya dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah memperhatikan kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. KHD memiliki pandangan bahwa pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh kodrat alamnya masing-masing. Proses pendidikan hendaknya selalu menyesuaikan kodrat alam di mana anak tinggal dan berada. Sebagai seorang guru, maka kita perlu untuk mendidik anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita juga perlu menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Pada era digital saat ini, kita juga perlu memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat zaman. Cara belajar siswa pada abad ke-21 tentunya berbeda dengan siswa pada abad ke-20. Saat ini, proses pembelajaran sudah mengedepankan teknologi dan media digital. Pendidikan yang diberikan pada siswa harus mengikuti perkembangan zaman, agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuatan konteks kultural sosial budaya daerah juga hendaknya diselaraskan dengan proses pendidikan yang diperoleh oleh anak. Misalnya, dengan tetap memelihara budaya daerah setempat, dengan cara mengembangkan budaya daerah melalui berbagai kegiatan di sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka dapat menebalkan sikap toleransi antar siswa yang memiliki budaya yang berbeda. Yang ketiga adalah menghamba pada anak. Sebagai seorang guru, kita harus dapat memenuhi segala kebutuhan anak dengan mengarahkan anak agar dapat mencapai keberhasilan. Seorang guru hendaknya memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang siswa
dengan memperhatikan segala hal yang mendukung dalam memfasilitasi dan memotivasi proses anak dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Sebagai penutup, maka ingatlah bahwa setiap anak sudah memiliki potensi dirinya masing-masing, seperti kertas yang telah memiliki goresan tulisan yang samar-samar. Maka, tugas kita sebagai seorang guru adalah menuntun anak untuk mempertebal tulisan tersebut agar dapat mencapai keberhasilan. Ingat, setiap anak unik, seunik sidik jarinya. Demikianlah refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada siswa. Semoga bermanfaat dan salam bahagia.